Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami PT Gasi The Payroll Service Specialist penyelenggara jasa penggajian ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami kali ini. Melayani 77 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang akan kami bagikan melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih untuk webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas, yaitu kewajiban SPT tahunan orang pribadi yang nantinya akan kita bahas bersama terkait tata cara pengisian, pelaporan, serta konsekuensi tidak taat. Baik, langsung saja telah hadir bersama saya, Ibu Ida selaku Gasi Division Head, Irwan selaku Gasi Payroll Service Officer, Aulia selaku Gasi Payroll Service Officer, dan Bapak Frankie selaku Gasi Quality and Compliance Division Head. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai pertanyaan perdana saya, mohon izinkan kami untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nantinya kami akan buka sesi tanya jawab. Namun demikian, kepada Bapak dan Ibu, sejak sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Dan nanti di sesi tanya jawab, kami akan prioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Dan semua pertanyaan akan kami jawab di sesi hari ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, langsung saja saya akan memulai untuk pertanyaan perdana saya. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Irwan. Pertanyaannya adalah, Irwan, fakta yang terjadi pada masyarakat luas, khususnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa hak dan kewajiban perpajakannya hanya sebatas diperhitungkan pajak dari penghasilan yang diterimanya. Padahal seperti yang kita ketahui masih terdapat kewajiban hak dan kewajiban dari wajib pajak tersebut. Salah satunya adalah untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Jadi pertanyaannya adalah, adakah landasan peraturan yang mengatur terkait pelaporan SPT tahun orang pribadi ini? Silakan Irwan. Baik, Bapak dan Ibu, setiap kegiatan administrasi perpajakan memiliki landasan hukum ataupun landasan peraturannya di Indonesia. Begitu pula dengan peraturan pajak SPT tahunan orang pribadi. Landasan hukum yang mengatur pelaporan pajak SPT tahunan orang pribadi terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 3 ayat 1, yang redaksinya adalah setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan juga jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Irwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, selain kewajiban perpajakan kita adalah dipotong nilai pajak dari penghasilan yang kita terima, namun ada kewajiban perpajakan lainnya, yaitu melaporkan untuk SPT tahunan orang pribadinya. Baik Irwan, ke pertanyaan berikutnya, lalu adakah kriteria wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya? Silakan Irwan. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada landasan hukum yang sebelumnya saya jelaskan bahwa setiap wajib pajak menyampaikan dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT-nya. Lalu pertanyaannya, apakah semua wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT-nya? Atau adakah kriterianya? Jadi kriterianya yang sudah pasti adalah wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP, karena NPWP di sini merupakan nomor identitas wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakannya. Lalu apakah setiap wajib pajak berkewajiban memiliki NPWP? Jawabannya adalah seorang wajib pajak berkewajiban memiliki NPWP jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat subjektif,
Dan syarat yang kedua adalah syarat objektif. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Di mana yang dimaksud dengan syarat subjektif di sini adalah ketika wajib pajak dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk syarat objektif di sini adalah ketika wajib pajak memperoleh penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Baik, terima kasih Irwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa kriteria wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya adalah wajib pajak yang memiliki NPWP. Dan tentunya harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana untuk syarat subjektif adalah wajib pajak dikategorikan dalam subjek pajak dalam negeri, dan untuk syarat objektifnya adalah ketika wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Baik, Irwan, masih merujuk pada pertanyaan sebelumnya, Irwan mengatakan bahwa wajib pajak yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan pribadinya adalah wajib pajak yang memiliki NPWP. Dan seperti yang kita ketahui, untuk memiliki NPWP, seorang wajib pajak harus dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu pertanyaannya untuk Irwan adalah, apakah untuk seorang ekspatriat tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya? Silakan penjelasannya, Irwan. Baik, Bapak dan Ibu, perlu saya jelaskan di sini bahwa tidak semua ekspatriat atau karyawan asing yang bekerja di Indonesia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Ada kalanya ekspatriat tersebut pun dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Untuk penjelasannya, apakah seseorang dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri, dapat merujuk pada pengertiannya yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 43 PJ 2011, di mana pada pasal 3, subjek pajak dalam negeri diartikan oleh pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan pada pasal lainnya, pengertian dari subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, dengan demikian dari pasal yang tadi saya sebutkan, kita dapat mengkategorikan apakah ekspatriat tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri. Jadi ketika ekspatriat tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, maka yang ekspatriat tersebut tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP dan dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Maka tidak diwajibkan pula untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Namun, jika ekspatriat tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, maka berkewajiban untuk memiliki NPWP sepanjang ekspatriat tersebut memiliki penghasilan. Dan ketika karena ekspatriat tersebut telah memiliki NPWP, maka diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Baik, terima kasih Irwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk kasus ekspatriat, kita dapat melihat dari subjek pajaknya, apakah ekspatriat tersebut termasuk dalam subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Ketika ekspatriat tersebut termasuk dalam subjek pajak dalam negeri, maka ekspatriat tersebut diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Melainkan ketika ekspatriat tersebut masuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri, maka ekspatriat tersebut tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, sejak sekarang sudah dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semua pertanyaan akan kami jawab di sesi kali ini, dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan terpisah one-on-one session yang untuk waktunya dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk tuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat.
Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya akan beralih kepada Aulia. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika terdapat kasus, terdapat seorang wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak memiliki penghasilan? Apakah wajib pajak tersebut tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya? Silakan Aulia. Baik, Bapak dan Ibu, apabila terdapat wajib pajak yang sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tapi memiliki NPWP, maka harus tetap melaporkan SPT tahunan Bapak dan Ibu. Namun, apabila tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun masih di bawah PTKP, maka wajib pajak boleh mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif, di mana wajib pajak non efektif itu merupakan status wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan SPT-nya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Aulia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan, ketika wajib pajak memiliki NPWP namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun masih di bawah PTKP, wajib pajak tersebut masih diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Namun, wajib pajak tersebut dapat mengajukan sebagai wajib pajak non efektif, di mana ketika pengajuan tersebut telah disetujui oleh KPP, maka wajib pajak tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Baik, selanjutnya masih dengan Aulia, pertanyaannya kemudian, lalu kapankah batas waktu dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini, dan adakah konsekuensi apabila terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan orang pribadi ini tidak tepat waktu? Silakan penjelasannya, Aulia. Baik, Bapak dan Ibu, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat 3 huruf B, yakni untuk batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, di mana jatuh pada tanggal 31 Maret. Lalu untuk sanksi apabila terdapat keterlambatan melaporkan SPT tahunan orang pribadi dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1, di mana untuk definisinya yaitu apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi, Bapak dan Ibu, di mana apabila terdapat keterlambatan penyampaian surat masa pajak pertambahan nilai, maka akan dikenai sanksi sebesar Rp500.000. Lalu, apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, akan dikenai sanksi sebesar Rp1.000.000. Lalu apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, akan dikenai sanksi sebesar Rp100.000. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, untuk konsekuensi yang diterima karena keterlambatan melaporkan SPT tahunan pajak pribadi, maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp100.000. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Aulia. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan penjelasan Aulia bahwa untuk batas waktu dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi dapat kita simpulkan untuk masa pajak 2020 batas akhirnya adalah di tanggal 31 Maret 2021. Dan untuk konsekuensinya terdapat sanksi administrasi berupa denda. Baik, kembali lagi dengan Aulia, pertanyaan berikutnya kemudian, lalu Aulia bisa jelaskan formulir apa saja yang dapat digunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Silakan penjelasannya Aulia. Baik, Bapak dan Ibu, yang sama-sama kita ketahui bahwa terdapat 3 jenis formulir SPT tahunan untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi, yaitu formulir 1770SS, formulir 1770S, dan formulir 1770. Lalu, di mana untuk formulir 1770SS, di sini wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak tidak lebih dari Rp60 juta dalam setahun, Bapak dan Ibu. Lalu,
untuk formulir 1770 SS ini pada akhir tahun, karyawan harus meminta bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721A2 untuk karyawan pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS. Dikarenakan di dalam bukti potong 1721A1 ini maupun 1721 formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Lalu juga memiliki bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI, dan lainnya. Lalu juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilannya dalam negeri seperti bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta lainnya. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, terdapat formulir 1770, di mana untuk formulir 1770 ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, seperti usaha pertokoan, salon, warung, dan lainnya, atau dari pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, petugas dinas, asuransi, dan lainnya. Lalu formulir 1770 ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, Bapak dan Ibu. Lalu juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, seperti bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta lainnya. Dan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Aulia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 jenis formulir yang dapat kita gunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, di mana yang pertama itu ada formulir 1770 SS yang digunakan ketika penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dalam setahun. Lalu yang kedua terdapat formulir 1770 S yang digunakan ketika penghasilan bruto lebih dari 60 juta dalam setahun. Dan yang terakhir adalah formulir 1770 yang digunakan ketika wajib pajak memperoleh penghasilan lainnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk segera dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat yang tentunya nanti akan kita jawab bersama, dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, maka dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Baik, selanjutnya masih dengan Aulia. Aulia sebelumnya sudah menjelaskan berbagai macam formulir yang digunakan. Lalu, bisakah Aulia jelaskan terdapat berapa carakah yang dapat kita gunakan ketika kita hendak ingin melaporkan SPT tahunan orang pribadi? Silakan Aulia. Baik, Bapak dan Ibu, untuk cara pelaporan pajak tahunan orang pribadi dapat merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PJ 2019 Pasal 6, yaitu terkait dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui yang pertama, kita dapat melakukan pelaporan pajak tahunan orang pribadi melalui e-filing. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan pelaporan pajak tahunan orang pribadi melalui cara langsung. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukan pelaporan pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Lalu yang terakhir, kita dapat melakukan pelaporan pajak melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Baik, terima kasih Aulia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti apa yang telah disampaikan Aulia, bahwa terdapat 4 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama melalui aplikasi e-filing, lalu yang kedua menggunakan cara langsung dengan mendatangi KPP terdekat, lalu yang ketiga melalui pos, dan yang terakhir melalui perusahaan jasa ekspedisi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya akan beralih kepada Ibu Ida.
Pertanyaannya adalah, sebelumnya Aulia menyebutkan bahwa salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi adalah menggunakan aplikasi e-filing. Dan tentunya untuk menggunakan aplikasi e-filing, kita harus memiliki e-fin terlebih dahulu. Jadi pertanyaan untuk Bu Ida adalah, bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan e-fin? Silakan penjelasannya, Bu Ida. Baik, benar sekali. Untuk kita dapat melakukan pelaporan menggunakan e-filing, kita harus memiliki e-fin. Lalu bagaimana cara mendapatkan e-fin? Cara mendapatkan e-fin sangat mudah. Yang pertama, kita bisa mengunduh formulir pengajuan e-fin, bisa kita unduh di laman pajak.go.id. Kemudian kita bisa mengisi formulir e-fin itu dan melengkapi dengan prasyarat yang harus dilengkapi, yaitu salah satunya adalah alamat email yang aktif, kemudian fotokopi asli KTP untuk WNI, dan atau kitas atau kitab itu untuk WNA, dan fotokopi dan asli NPWP. Jadi setelah dokumen dilengkapi, kita bisa ke KPP terdekat atau ke KP2KP. Selain itu, untuk mengajukan e-fin, kita juga bisa melakukan secara kolektif. Jadi untuk perusahaan bisa melakukan pengajuan e-fin secara kolektif, yaitu dengan prasyarat permohonan e-fin harus paling sedikit itu adalah 20 orang. Kemudian nama karyawan yang mengajukan e-fin tersebut itu harus sudah terdaftar di pelaporan SPT PPh 21. Kemudian perusahaan yang mengajukan e-fin secara kolektif harus menyediakan tempat dan peralatan serta kebutuhan untuk melakukan aktivasi e-fin. Kemudian karyawan yang mengajukan permohonan e-fin itu harus menghadiri atau melakukan pengaktifasian e-fin secara sendiri, maksudnya tidak bisa diwakilkan. Kemudian kita bisa lakukan aktivasi e-fin, bisa juga di KPP, bisa juga di DJP online. Setelah kita lakukan aktivasi, nanti kita akan dikirimkan dari email DJP online itu berupa password sementara. Nah, dari situ kita juga bisa klik tautan dari link yang dikirimkan di email itu untuk melakukan aktivasi dan mengganti password yang sudah diberikan tadi. Jadi kita bisa buat password dengan kata sandi yang kita inginkan. Maka e-fin yang kita buat tadi sudah berhasil diaktifasi dan sudah bisa digunakan untuk pelaporan e-filing. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk penjelasannya. Lalu setelah kita memiliki e-fin, tentunya kita harus memiliki akun dari DJP Online. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah cara kita untuk membuat akun dari DJP Online tersebut? Silakan Ibu Ida penjelasannya. Baik, kelanjutan dari cara pelaporan e-filing yang pertama tadi sudah mendapatkan e-fin, selanjutnya kita harus memiliki akun DJP online tentunya. Jadi kita bisa masuk ke laman pajak.go.id, kemudian kita melakukan registrasi dengan melakukan pendaftaran. Kita bisa mengisi data nomor NPWP, kemudian kode e-fin yang sudah diaktifasi tadi, dan juga kode keamanan. Kemudian kita bisa klik tombol verifikasi. Setelah kita mengklik tombol verifikasi, kita mengisi nama wajib pajak tentunya, kemudian alamat email, kemudian nomor handphone yang digunakan, dan juga kita membuat password e-filing. Setelah itu kita bisa klik simpan dan kita bisa melakukan pengecekan kepada email kita. Nanti di email kita akan dikirimkan dari DJP online, yaitu aktivasi link untuk melakukan aktivasi. Jadi kita bisa klik link aktivasi tersebut. Setelah kita klik link aktivasi tersebut, maka akun DJP online kita sudah berhasil diaktifasi dan bisa digunakan untuk pelaporan e-filing. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah mendapatkan cara untuk mendapatkan e-fin, lalu kita sudah diberitahu bagaimana cara membuat akun DJP online. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak diberitahu bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi ini menggunakan aplikasi e-filing dengan menggunakan formulir 1770S. Silakan Ibu Ida untuk dijelaskan. Ya, baik. Melanjutkan seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk melakukan pelaporan menggunakan e-filing untuk SPT tahunan orang pribadi, tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita tentunya harus meminta aktivasi e-fin, kemudian kita juga melakukan registrasi untuk akun DJP online.
Setelah kita melakukan hal tersebut, baru kita bisa melakukan pelaporan menggunakan e-filing, yaitu dengan cara kita bisa klik ke laman DJP online untuk pelaporan secara e-filing. Kemudian kita bisa mengisikan nomor NPWP dan password serta kode captcha yang muncul pada layar untuk kemudian kita bisa klik login. Setelah kita login, kita akan masuk ke laman One Stop Tax Service, yaitu di mana di situ terdapat profil wajib pajak yang harus kita lengkapi. Kemudian setelah kita melengkapi profil wajib pajak, kita bisa klik layanan e-filing yang terdapat di pojok kanan atas. Kemudian setelah kita klik layanan e-filing, kita akan muncul ke laman ISPT untuk e-filing. Kita bisa klik buat SPT di pojok kanan atas. Setelah kita klik buat SPT di pojok kanan atas, kita akan disodorkan dengan berbagai pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita harus jawab sesuai dengan kondisi wajib pajak. Setelah kita isi dengan kondisi wajib pajak saat itu, kita bisa memilih formulir yang akan kita gunakan. Di sini kita contohkan, kita memilih formulir 1770S. Jadi kita bisa klik 1770S-nya. Kemudian kita bisa masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita bisa mengisi penghasilan neto atas PPh final atau PPh yang dikenakan pajak final. Yaitu langkahnya kita bisa mengisi sumber dari pendapatan itu, kemudian kita bisa mengisi DPP atau penghasilan bruto, kemudian kita bisa mengisi PPh terutangnya, kemudian kita klik simpan. Jadi kita isi semua penghasilan yang bersifat final. Setelah kita klik simpan, kita bisa lanjut ke daftar harta. Jadi kita bisa isi daftar harta yang kita miliki sampai dengan akhir tahun, yaitu dengan mengisi atau memilih kode harta, kemudian kita memilih nama harta, tahun perolehan harta, harga perolehan harta, kemudian juga kita mengisi keterangan harta. Jadi semua harta kita isi, kita daftarkan satu persatu, lalu kita klik simpan. Setelah kita sudah mengisi harta, kita bisa lanjut ke daftar utang atau daftar kewajiban kita selama akhir tahun kemarin. Jadi kita bisa isi kewajiban atau hutang kita dengan cara mengisi kode harta, kemudian kode utang, kemudian nama pemberi pinjaman, tahun pinjaman, utang pinjaman, dan kemudian setelah semua dilengkapi, kita bisa klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa lanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan kita bisa isi daftar susunan anggota keluarga, yaitu kita mengisikan nama, kemudian NIK, kemudian hubungan kerja, hubungan keluarga, pekerjaan, dan kemudian kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita mengisikan penghasilan neto dalam negeri lainnya yang bukan termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, contohnya adalah bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain. Setelah sudah kita lengkapi, kita bisa klik selanjutnya, kita bisa lengkapi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika kita miliki, seperti bantuan, sumbangan, warisan, beasiswa, dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa klik lanjut ke bukti pemotongan atau pemungut PPh. Yaitu kita bisa klik tombol tambah, yaitu kita isikan untuk jenis pajak, kemudian nomor NPWP, nama pemotong, tanggal pemotong, dan jumlah PPh yang dipotong, lalu klik simpan. Kemudian kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu mengisi identitas perkawinan, jadi kita bisa isi kawin atau tidak kawin. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mengisikan untuk penghasilan kena pajak. Jadi di sini kita akan mengisikan penghasilan kena pajak sesuai dengan tax status kita. Jadi nanti kita isikan tanggungan kita berapa, kemudian nanti akan muncul penghasilan tidak kena pajak yang kita dapatkan. Setelah itu kita lakukan pengecekan PPh yang terhitung, kemudian kita lengkapi juga ketika terdapat kredit pajak yang harus dibayar sendiri. Kemudian setelah kita lengkapi, kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu jika terdapat PPh kurang atau lebih bayar, kita bisa melakukan ketika belum membayar kekurangan tersebut, kita bisa membuat kode billing.
Kemudian setelah itu, kalau kita sudah melakukan pembayaran, kita juga bisa menginput bukti pembayaran yang sudah kita lakukan, yaitu kita mengisi NPWP, kemudian NTPN-nya, kemudian tanggal pembayarannya, jumlah pembayaran, dan kemudian kita klik simpan. Setelah semua kita lengkapi, kita akan disodorkan dengan pernyataan, yaitu atas pengisian pelaporan SPT tahunan. Apabila semua sudah sesuai, kita bisa berikan checklist di tanda setuju atau agree, kemudian kita bisa ke langkah berikutnya. Setelah kita klik langkah berikutnya, maka kita diminta untuk memilih pengiriman kode verifikasi. Bisa melalui email, bisa juga melalui handphone. Nanti kita pilih salah satu, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan dapatkan kode verifikasi. Di sini kami contohkan menggunakan email. Jadi kita bisa buka email kita yang terdaftar, kemudian kita lihat kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP online, dan kita masukkan kode verifikasi tersebut ke dalam pelaporan yang sedang kita lakukan, kemudian kita klik kirim SPT. Dengan kita mengklik kirim SPT, itu tandanya kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan, dan dari itu kemudian kita akan menerima bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan melalui email. Ini adalah bukti bahwa di tahun tersebut kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, kami mengharapkan setelah mendengar penjelasan tadi, Bapak dan Ibu akan lebih mudah dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadinya nanti. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izinkan kami menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk segera menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, selanjutnya saya akan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya masih dengan Ibu Ida. Pertanyaannya adalah yang paling sering ditanyakan oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak yang telah menikah, terkait dengan cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Apakah dari pelaporan suami istri yang sama-sama bekerja ini dijadikan satu atau dilakukan secara terpisah? Lalu pertanyaannya adalah, adakah landasan peraturan yang mengatur terkait cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi suami dan istri yang sama-sama bekerja? Silakan untuk penjelasannya Ibu Ida. Betul sekali, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh penanya ketika sesi webinar ataupun sosialisasi mengenai pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Jadi untuk pelaporan penghasilan suami dan istri yang bekerja dan memiliki NPWP sendiri itu ada dasarnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8, yaitu di ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 2 yakni penghasilan suami istri yang dikenai pajak secara terpisah apabila suami dan istri sudah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kemudian yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri bahwa adanya perjanjian pemisahan harta atau penghasilan. Kemudian atau dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan pelaporan perpajakannya sendiri. Kemudian di pasal 3 disebutkan yakni penghasilan neto suami dan istri sebagaimana disebutkan pada ayat 2 sebelumnya tadi. Jadi dikenai pajak berdasarkan penghasilan gabungan. Jadi penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang nanti besarnya harus dilunasi oleh masing-masing baik suami dan istri. Jadi nanti untuk besaran pajaknya itu disesuaikan dibandingkan dengan pajak dibandingkan dengan penghasilan neto suami dan istri. Jadi walaupun diproses secara terpisah pelaporannya, namun penghasilannya tetap dihitungkan secara digabungkan terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ida untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tertulis jelas pada peraturan bahwa untuk penghasilan suami istri bisa dilakukan secara terpisah, namun harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan terdapat juga untuk penggabungan dari penghasilan neto suami dan istri. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu Ida, apabila suami dan istri menggabungkan dari hak dan kewajiban perpajakannya, lalu adakah prosedur untuk menggabungkan NPWP dari suami dan istri tersebut? Silakan Ibu Ida. Baik, untuk penggabungan suami dan istri, apabila istri ingin menggunakan NPWP suami setelah menikah, jadi menutup NPWP istri, prosedurnya bagaimana? Prosedur penggabungan NPWP suami dan istri itu dapat dilakukan dengan cara mengajukan penghapusan NPWP istri.
Jadi, istri bisa mengajukan penghapusan NPWP di KPP tempat NPWP istri terdaftar. Kemudian, mengisi formulir penghapusan NPWP dengan dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan, yaitu adalah fotokopi KTP, suami dan istri, kemudian fotokopi NPWP suami dan istri, kemudian fotokopi dokumen buku nikah, kartu keluarga, dan dokumen sejenisnya. Kemudian juga, membuat surat pernyataan bahwa tidak melakukan pemisahan perjanjian pisah harta, atau juga membuat surat pernyataan bahwa sang istri tidak ingin melakukan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Kemudian dari dokumen yang sudah dilampirkan dan diserahkan ke KPP, KPP akan melakukan verifikasi. Jadi verifikasi itu maksimal waktunya adalah 6 bulan. Kemudian setelah dilakukan verifikasi, akan dilakukan persetujuan penghapusan NPWP oleh KPP jika semua persyaratan sudah memenuhi. Ketika sang istri sudah mendapatkan persetujuan penghapusan NPWP oleh KPP, maka istri dapat menggabungkan NPWP atau menggunakan NPWP suami dalam bukti pelaporan 1721 yang didapatkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ida untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, apabila terdapat suami dan istri yang ingin menggabungkan dari NPWP-nya, maka cukup sang istri mengajukan penghapusan NPWP ke KPP terdekat, lalu mengisi formulir dan melengkapi beberapa dokumen persyaratan. Setelah pengajuan tersebut disetujui oleh KPP, maka dengan otomatis sang istri sudah dapat menggunakan NPWP sang suami. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan ke pertanyaan terakhir. Saya akan kembali kepada Irwan. Untuk Irwan, pertanyaannya adalah, sebelumnya Ibu Ida sudah menjelaskan terkait landasan peraturan serta prosedur penggabungan dari hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama bekerja. Lalu, untuk Irwan, tolong jelaskan bagaimana cara perhitungan apabila hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama bekerja ini digabungkan, dan cara perhitungan ketika hak dan kewajiban perpajakan dari suami dan istri ini dilakukan secara terpisah. Silakan untuk penjelasannya, Irwan. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada PPT slide yang ditampilkan terdapat contoh cara perhitungannya. Yang pertama adalah kondisi ketika suami dan istri memiliki kewajiban perpajakannya secara digabungkan, atau istri menggunakan NPWP suaminya dalam melakukan administrasi perpajakannya. Di sini saya contohkan adalah istri mendapatkan penghasilan neto selama 1 bulan 15 juta rupiah. Lalu penghasilan neto istri ini akan kita setahunkan. Kita kali 12, contohnya adalah 100 menjadi 180 juta rupiah. Lalu kita kurangi PTKP. PTKP di sini TK0 54 juta rupiah, menghasilkan PKP sebesar 126 juta rupiah. 126 juta rupiah ini akan kita kalikan dengan tarif pasal 17, yakni 50 juta pertama akan kita kalikan 5%, dan sisanya akan kita kalikan dengan 15%. Menghasilkan PPh terutang atas penghasilan yang didapat istri selama 1 tahun adalah 13.900.000 rupiah. Lalu, karena NPWP yang digunakan di sini adalah NPWP suami, artinya kewajiban perpajakannya dilakukan secara digabungkan atau bersama-sama, maka penghasilan istri ini tidak kita lakukan penghitungan ulang dengan penghasilan suami. Atau penghasilan istri ini hanya akan dijadikan lampiran pada PPh yang bersifat final. Lalu bagaimana dengan penghasilan suami? Penghasilan suami di sini kita contohkan penghasilan netonya adalah 25 juta rupiah. Lalu kita setahunkan, kita kali 12 menjadi 300 juta rupiah. Lalu dikurangi PTKP. Saya contohkan di sini adalah PTKP-nya K0, 58.500.000 rupiah. Menghasilkan PKP sebesar 241.500.000 rupiah. Sama, kita kalikan tarif pasal 17, menghasilkan PPh terutang atas penghasilan suami selama setahun adalah 31.225.000 rupiah. Lantas, untuk kasus yang kedua, bagaimana ketika suami istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, suami memiliki NPWP dan istri pun memiliki NPWP. Nah, untuk penghitungan pajaknya, untuk penghasilan neto, 40 juta di sini adalah penghasilan gabungan antara penghasilan istri 15 juta dengan penghasilan suami sebesar 25 juta.
Lalu kita setahunkan, kita kali 12 menghasilkan 480 juta rupiah. Lalu PTKP adalah PTKP gabungan juga, PTKP TK0 dan K0 menghasilkan 112 juta 500.000 rupiah. Lalu kita selisihkan, akan mendapatkan PKP sebesar 367.500.000 rupiah. Kita kalikan tarif pasal 17 ayat 1 menghasilkan PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh istri dan suami sebesar 61.875.000 rupiah. Lalu kita bagi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh istri dan penghasilan yang diperoleh oleh suami, menghasilkan PPh terutang atas suami sebesar 38.671.875 rupiah dan PPh terutang atas istri adalah 23.203.125 rupiah. Seperti itu penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat pada slide, terlihat sangat jelas ketika hak dan kewajiban perpajakan suami istri digabung akan menghasilkan nilai pajak yang lebih kecil dikarenakan untuk penghasilan istri tidak dilakukan perhitungan ulang. Sedangkan ketika hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban perpajakan suami istri yang dilakukan secara terpisah, itu akan dilakukan penghitungan ulang sehingga berpotensi akan mengalami kurang bayar. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya meminta Niki untuk membacakan summary atas GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini, menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk segera menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Semua pertanyaan akan kami jawab di sesi hari ini, namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu yang terpisah yang dapat kita sepakati bersama seusai webinar berlangsung. Jadi silakan Niki untuk memberikan summary atas bincang-bincang kita hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi untuk kesimpulan atau summary yang dapat disampaikan pada webinar kali ini, yang pertama adalah melaporkan SPT tahunan merupakan kewajiban wajib pajak yang memiliki penghasilan dan juga NPWP, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian yang kedua, terdapat 3 jenis formulir SPT tahunan orang pribadi, yaitu yang pertama, formulir SPT 1770S dan SPT 1770SS serta SPT 1770 yang digunakan sesuai dengan jumlah penghasilan dan juga status ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga, pelaporan SPT tahunan orang pribadi memiliki batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah, setiap wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sanksi, yaitu denda telat lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000 dan untuk denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang telah dibayarkan. Baik, terima kasih Niki atas kesimpulan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita pada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab akan dipandu oleh Bapak Franky. Untuk Pak Franky, silakan Pak. Baik. Iya, ini terima kasih. Sudah mengawal kita tadi ya di sesi tanya-jawab dengan narasumber dari GASI. Ya, sudah cukup sangat lengkap yang kita tadi sudah bahas, kupas tuntas. Tapi tetap ya dari partisipan cukup banyak juga nih pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertanyaan yang sudah diajukan. Izinkan kami untuk saya akan tetap melihat ya untuk korelasinya untuk setiap pertanyaan, mungkin ada yang mirip-mirip. Kita akan gabungkan pertanyaannya ya. Oke. Nanti pertanyaan akan saya ajukan dan teman-teman nanti dari GASI, dari narasumber GASI akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami upayakan setiap pertanyaan bisa kami jawab ya Bapak dan Ibu, namun kalau memang ternyata waktu tidak mencukupi, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu setelah sesi webinar dengan sesi one-on-one jika Bapak Ibu berkenan untuk menunggu kami untuk bisa nanti melayani Bapak dan Ibu setelah webinar kami tutup nanti ya. Oke, langsung saja kami mulai dari pertanyaan pertama ini dari Adi Saputra. Pertanyaannya,
Jika suami istri sama-sama bekerja, apakah perhitungan pajak harus digabung atau tidak apa-apa jika terpisah? Sebenarnya tadi mungkin sudah disampaikan, tapi boleh teman-teman dijawab kembali ya supaya teman-teman Bapak dan Ibu partisipan yang mungkin datangnya lebih tidak dari awal ya nanti bisa juga mendapatkan informasinya. Silakan teman-teman dari narasumber dari GASI. Ya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terima kasih Bapak Adi atas pertanyaannya. Nah, untuk pelaporan penghasilan suami dan istri yang bekerja dan memiliki NPWP itu sesuai dengan Undang-Undang Pasal Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8 dan ayat 2 dan 3, yakni penghasilan suami istri dikenai pajak terpisah apabila suami dan istri sudah hidup berpisah, telah hidup berpisah dan berdasarkan putusan hakim, kemudian dikehendaki oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Kemudian dikehendaki juga oleh istri ketika istri memilih menjalankan hak dan kewajibannya perpajakannya secara sendiri. Kemudian bagaimana dengan penghasilannya? Di ayat 3 disebutkan untuk penghasilan neto suami dan istri sesuai dengan yang dimaksud dari ayat 2 tersebut itu untuk penghasilannya itu digabungkan. Jadi penghasilan neto suami dan istri digabungkan, kemudian dihitung pajak dan besarnya pajak tentunya harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri sesuai dengan perbandingan antara pajak dengan penghasilan neto. Jadi ketika suami dan istri memilih dipisah laporan pajaknya, maka itu untuk penghasilannya tetap digabungkan sesuai dengan Undang-Undang 36 ini, penghasilannya tetap digabungkan dan jika terdapat kurang bayar harus dilunasi oleh suami dan istri. Gitu Bapak Adi. Terima kasih Ida ya, rekan saya Ida sudah menjawab. Izinkan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teni. Pertanyaannya, bagaimana menggabungkan NPWP suami dan istri yang sebelumnya terpisah, di mana kedua suami istri bekerja dengan NPWP terpisah. Apakah ada sanksi ya? Maksudnya mungkin kalau tidak digabungkan, apakah ada sanksi gitu ya kali maksudnya? Silakan teman-teman dari GASI. Ya, baik, akan saya coba jawab, Pak Franky. Silakan Irwan, terima kasih. Iya, Ibu Teni. Pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan NPWP suami istri yang sebelumnya terpisah, di mana kedua suami istri bekerja dengan NPWP terpisah. Jadi untuk cara penggabungan seperti yang tadi telah dijelaskan pada PPT slide, kita perlu istri perlu melakukan penghapusan terlebih dahulu NPWP-nya. Nah, dari ketika NPWP istri tersebut telah dihapuskan dengan tentunya datang ke KPP dengan memenuhi syarat-syarat administratif, maka istri diperbolehkan untuk menggabungkan atau mencantumkan NPWP suaminya dalam hal istrinya juga bekerja. Tapi bagaimana ketika misalkan NPWP suami istrinya digabungkan sebelum NPWP istrinya ini dihapuskan? Tentu nanti NPWP istrinya akan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Jadi untuk dapat menggabungkan, istri perlu untuk menutup NPWP-nya terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Apakah ada sanksi, Irwan, kalau tidak menggabungkan NPWP suami dan istri? Oh iya, ya baik. Apakah ada sanksi ketika tidak menggabungkan? Untuk sanksi pada peraturan yang dijelaskan hanya ketika apabila suami istri mempunyai NPWP yang berbeda. Namun ketika NPWP yang berbeda, namun mau digabungkan, artinya itu adalah sebuah pilihan Ibu Teni. Jadi ketika istri tetap ingin memiliki NPWP, maka konsekuensinya adalah harus ada penggabungan dan harus dihitungkan ulang penghasilan yang didapat oleh suami dan penghasilan yang didapat oleh istri yang nantinya akan dibagi secara proporsional berdasarkan penghasilan itu yang didapat oleh keduanya. Dan ketika misalkan suami istri ini mempunyai
istrinya ini NPWP-nya belum ditutup, maka ketika yang istri di sini NPWP-nya tidak dilaporkan, maka akan ada sanksi ya berupa denda telat lapor, dan apabila lapor pajaknya itu ada kurang bayar, maka kurang bayarnya ini pun akan ada denda sanksi bunga 2% setiap bulannya. Seperti itu, Pak. Baik, artinya pajak memang mensyaratkan untuk suami istri yang dua-duanya bekerja itu untuk digabungkan ya NPWP-nya gitu kan. Namun kalau secara sanksi sebenarnya sanksi masih balik ke sanksi terkait kalau tidak melaporkan SPT orang pribadi tahunan, maka ada sanksinya gitu ya. Tapi kalau digabungkan memang belum ada ya artinya sanksinya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ananda Putra. Untuk ketentuan pajak luar negeri, ini ekspatriat ya, pajak luar negeri atau ekspatriat. Oke, artinya WNA yang bekerja di Indonesia ya. Apakah juga disebut dalam ketentuan PPh pasal 26? Apakah yang menjadi objek pajak adalah individu saja atau badan usahanya? Ya, jadi sepertinya ini maksudnya mengenai pekerja asing, itu warga negara asing, ya kan, mengenai pelaporan SPT orang pribadi ya, mungkin kita anggap di sini ya, itu juga termasuk untuk para pekerja yang memperoleh penghasilan dengan pajak PPh pasal 26 gitu kali ya maksudnya, dan yang dikenakan itu individunya atau termasuk badan usahanya juga gitu. Silakan dari Gasi, ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Untuk PPh 26 adalah merupakan jenis pajak yang bersifat final. Jadi untuk perhitungan PPh 26 ini biasanya digunakan untuk ekspat yang belum memiliki NPWP dan belum berada di Indonesia selama 183 hari. Sehingga untuk kewajiban pelaporan pajak orang pribadi untuk ekspatriat ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, baik untuk perusahaan maupun untuk ekspatriat itu sendiri. Demikian. Baik, Ida, terima kasih untuk jawabannya. Izinkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Trisni Marini, jika suami istri bekerja, NPWP istri telah dihapuskan nih. Oh, berarti udah step hapus ini udah ya. Dan bergabung dengan NPWP suami. Jadi sudah bergabung dengan NPWP suami. Apakah sang istri ya masih ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan? Silakan. Ya, baik. Akan saya coba jawab. Di sini karena telah digabungkan, maka suami dan istri tersebut memiliki NPWP yang sama, yaitu satu NPWP. Jadi bagaimana ketika pelaporan pajaknya? Apakah istri perlu melaporkan penghasilan yang diterimanya? Ya, di sini saya akan jawab hanya satu SPT tahunan yang dilaporkan oleh suaminya. Jika istri hanya dilampirkan saja. Jadi suami melaporkan sekaligus dengan penghasilan yang didapat oleh istri dan dicantumkan dalam lampiran final. Jadi seperti itu. Jadi istri tidak perlu melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadinya, cukup suaminya saja. Baik, terima kasih Irwan untuk jawaban yang telah diberikan. Izinkan ke pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Nazuli. Saya ada kendala nih SPT tahunan karena ada salah klik sehingga tidak bisa disubmit. Saya sudah email berulang ke kantor pajak dan tetap sulit sekali sehubungan dengan work from home. Dari Maret saya belum sempat ke kantor pajak selama masa pandemi. Mohon memberikan advice. SPT tahunannya belum bisa disubmit karena ada salah klik nih gitu ya. Mungkin salah kliknya mengakibatkan sebenarnya mungkin bisa login gitu ya, tapi SPT-nya mungkin sudah tersimpan tapi tidak bisa disubmit gitu ya. Artinya sudah sampai
di final stage tapi tidak bisa disubmit. Mungkin ada advice dari teman-teman nggak sih? Ya, baik. Terkait kendala yang dihadapi ketika melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan e-filing seperti yang disebutkan tadi, memang selama pandemi ini selain kita dibatasi untuk ke KPP, itu juga kita masih bisa melakukan advice ke kantor pajak dengan menggunakan kita bisa telepon kering pajak di 1.500-200. Selain melalui telepon, kita juga bisa menggunakan aplikasi Twitter itu dengan kita follow ke @kring_pajak, atau kita juga bisa melakukan live chat menggunakan situs website pajak. Jadi kita di situ ada menu live chat, kita bisa lakukan live chat ke petugas pajak dan kita ceritakan kendala yang kita hadapi. Kemudian selain itu tadi mungkin sudah melakukan email ke KPP, kita bisa juga bertanya ke live chat itu email resmi ke KPP yang bisa kita lakukan gitu. Jadi misal mungkin KPP yang terdekat dari rumah atau KPP yang memang tempat NPWP kita terdaftar. Jadi beberapa jenis untuk aplikasi atau untuk menghubungi pajak ketika masa pandemi ini bisa dilakukan seperti itu. Jadi bisa lewat kering pajak, Twitter atau live chat. Demikian Bapak. Baik, iya. Jadi advice dari kami untuk Bapak Fauzan untuk bisa coba kalau memang sulit ya untuk menghubungi dengan pajak. Nah, tadi ada rekan saya Ida sudah menyebutkan beberapa alternatif ya untuk menghubungi pihak kering pajak. Oke, selanjutnya izin ke pertanyaan selanjutnya dari Dede Susanti. Apakah akan ada perhitungan ulang ketika pengajuan penggabungan NPWP suami dan istri yang sebelumnya dipisah? Dan apakah jika dihitung ulang berlaku sejak awal NPWP lama atau sejak NPWP baru? Nah, tadi sebenarnya Irwan sudah menjelaskan ya, ini mengenai bagaimana perhitungan. Teman-teman dari GASI, boleh bantu mengulang dikit bagaimana? Apakah ada perhitungan ulang ya pertanyaannya? Ya, silakan untuk teman-teman dari GASI. Iya, saya akan coba jawab untuk pertanyaan dari Dede Susanti. Ya. Iya, apakah akan ada perhitungan ulang ketika pengajuan penggabungan NPWP suami dan istri sebelum dipisah? Penghitungan ulang di sini adalah karena sama-sama telah memiliki NPWP, jadi sebenarnya sih tidak dilakukan penghitungan ulang. Jadi apakah jika dihitung ulang berlaku sejak awal NPWP lama atau NPWP baru? Jadi ketika penghitungan ulang, karena status istri ini masih dalam proses ya, masih dalam pengajuan, artinya NPWP-nya pun masih aktif, maka ketika misalkan 6 bulannya itu telah di dalam 6 bulan itu masa ketika lapor pajak orang pribadi, maka tentu itu sudah tidak bisa, artinya NPWP istri tersebut perlu dilaporkan. Jadi mungkin bisa dilaporkan hanya dari suami ketika nanti NPWP istrinya itu telah dinonaktifkan, seperti itu sih. Tapi kalau masalah penghitungan ulang di sini yang dimaksud adalah penghitungan pajaknya tentu tetap dihitung ulang seperti itu karena statusnya adalah istri masih NPWP-nya masih aktif, seperti itu, Pak. Baik, Irwan. Jadi mungkin advice-nya ketika memang baru akan mau mengajukan penggabungan, ya sebaiknya memang jadi masih terpisah dulu gitu ya. Betul ya, karena ada potensi nanti keterlambatan sebelum akhir Maret gitu ya. Jadi kalau memang ada rencana mau menggabungkan, paling aman mungkin setelah pelaporan tahun 2021 misalnya gitu ya, digabungkan sehingga 2022 nanti sudah bisa tergabung gitu ya NPWP-nya gitu. Karena nanti berpotensi tadi itu kalau kita bilang ya verifikasinya atau konfirmasinya itu bisa sampai dengan 6 bulan gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya izin ke dari Ani Mulyani. Bagaimana jika suami pindah kerja ke luar negeri dan sejak saat itu
tidak lapor pajak, namun istri menggunakan NPWP suami untuk bekerja dalam 5 bulan terakhir ini. Posisi istri berada di luar negeri juga bersama suami. Mohon arahannya. Oke, jadi sama-sama posisinya suami dan istri di luar negeri, tapi suami tidak melaporkan, namun istri menggunakan NPWP suami. Pertanyaannya apakah perlu melaporkan gitu ya? Apa namanya penghasilannya istri? Mungkin dianggap istri punya penghasilan berarti ya, karena dia mau melaporkan. Silakan teman-teman. Iya Pak Franky, boleh saya bantu jawab? Terima kasih, Sukron. Ya, jadi terkait dengan pertanyaannya tadi, suaminya dia di luar negeri, lalu istrinya juga di luar negeri nih selama 5 bulan, NPWP-nya itu belum ditutup. Lalu bagaimana nih kewajiban perpajakannya? Dan NPWP-nya apakah harus lapor juga atau tidak? Baik, terkait pertanyaan ini termasuk ke kategori ranah pajak internasional karena berhubungan dengan 2 negara. Jadi dalam hal ini kita perlu tahu terlebih dahulu, orang ini termasuk subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Tadi disebutkan bahwa istrinya juga di luar negeri, namun baru 5 bulan. Untuk kategori subjek pajak luar negeri itu, dia apabila lebih dari 183 hari. Atau misalnya kita ubah jadi bulan menjadi 6 bulan. Jadi ini masih bisa dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Namun dalam hal nanti suami dan istrinya ini di luar negerinya lebih dari 183 hari, maka harus mengajukan ke KPP nih untuk NPWP-nya itu dinonefektifkan supaya nanti dia karena kan sudah menjadi subjek pajak luar negeri, dia nanti NPWP di Indonesia sudah non-efektif dan tidak perlu lapor di pajak di Indonesia lagi. Selama orang tersebut, wajib pajak tersebut belum mengajukan ke KPP, itu pasti dari kantor pajak di Indonesia masih mengirimkan surat kepada orang tersebut untuk lapor pajak di Indonesianya. Seperti itu, Pak Franky. Baik. Terima kasih Sukron untuk bantu menjawab pertanyaan dari Ani Mulyani ya. Izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Veronica Trianti. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, untuk pekerja paruh waktu dengan penerimaan dipotong pajak namun tidak diberikan bukti potong. Nah, bagaimana pelaporannya? Itu yang saya langsung izin untuk 2 pertanyaan ya, untuk dari Ibu Veronica Trianti. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, untuk pekerja asosiat memiliki NPWP namun tidak dipotong pajak, mekanismenya bagaimana? Mungkin yang pertanyaan kedua maksudnya penghasilannya di bawah PTKP gitu mungkin ya. Jadi dihitung pajaknya itu memang perhitungannya itu tidak ada pajaknya ya. Silakan teman-teman dari Gasi. Baik, Ibu, untuk pertanyaan mengenai pekerja paruh waktu yang tidak mendapatkan bukti potong, itu wajib pekerja paruh waktu itu wajib untuk meminta bukti potong atas penghasilan yang telah dipotong pajaknya, Ibu. Karena dengan adanya bukti potong itu membuktikan secara sah bahwa wajib pajak sudah membayar pajak yang terutang. Setelah menerima bukti potong tersebut, wajib pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti potong tersebut dengan baik. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, Aulia bisa bantu jawab juga? Untuk pekerja associate, mungkin pekerja yang tidak mendapatkan, dia punya NPWP tapi tidak dipotong pajak ya. Lalu mekanisme pelaporannya seperti apa? Ya, saya Kita anggap, ya, baik silakan. Ya, saya coba bantu menjawab tadi melengkapi juga dengan yang jawaban Aulia berikan. Jadi untuk pekerja paruh waktu yang ingin melaporkan pajaknya harus meminta bukti potong yang dikeluarkan dari perusahaan. Jadi perusahaan tersebut wajib memberikan bukti potong atas penghasilan yang diberikan ke pekerja tersebut. Ya, karena bukti potong tersebut untuk karyawan tersebut melaporkan atas pajak orang pribadinya. Kemudian untuk bagaimana ketika pekerja di associate punya NPWP tapi tidak dipotong pajak untuk penghasilannya.
Nah, karena masih memiliki NPWP, sehingga masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Jadi sama saja seperti yang tadi Bapak Franky sebutkan, contohnya misalnya penghasilannya di bawah PTKP, itu juga masih punya kewajiban untuk melaporkan SPT orang pribadi karena masih memiliki NPWP yang aktif, jadi masih mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT orang pribadinya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ida untuk penjelasannya. Izin lanjut ke Dwi Siwi, pertanyaan dari Dwi Siwi. Untuk WP pribadi yang memiliki usaha, misalnya perusahaan dagang. Apakah ketika menghitung PP pasal 21 juga dapat fasilitas PTKP sesuai dengan status WP pribadi atau perhitungan PPh-nya langsung dari laba bersih dikalikan dengan tarif pajak? Ya, jadi ini untuk orang pribadi tapi dia sudah punya usaha ya, dia punya usaha dagang. Gimana hitungnya? Apakah PTKP-nya bisa diberlakukan gitu saat menghitung WP pribadinya sebagai WP pribadi? Silakan teman-teman. Ya, baik. Saya akan coba jawab untuk pertanyaan dari Dwi Siwi. Ya, untuk WP pribadi di sini memiliki usaha. Contohnya WP pribadi ini mungkin seorang karyawan juga tapi memiliki usaha. Untuk itu kita perlu membedakan antara karena ini adalah perusahaan dagang, apakah perusahaan dagang itu telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan ketika perusahaan dagang itu telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka laba di sini, laba atas perusahaan tersebut, perhitungannya beda dengan perhitungan pelaporan pajak PPh pasal 21. Jadi perhitungan labanya itu adalah menggunakan PPh pasal 25 badan seperti itu. Jadi ketika WP pribadi ini apakah mendapatkan fasilitas PTKP? Jawabannya adalah iya, mendapatkan fasilitas PTKP. Namun untuk penghasilannya, contoh WP ini adalah karyawan juga, tapi mempunyai perusahaan dagang juga. Dari perusahaan yang penghasilan neto yang didapatkan berapa, lalu ditambahkan dari perusahaan dagang ini. Tentu perusahaan dagang ini kan tidak seluruh labanya dialihkan ke pemilik. Tentu kan ada persentasenya. Jadi penghasilan yang didapat WP atas nama WP pribadi tersebut dari perusahaan dagang tersebut ditotalkan dengan penghasilan yang didapat dari kantornya. Lalu nanti ditotalkan, lalu dikurangi PTKP dan selanjutnya akan dikalikan tarif pasal 17. Nanti akan diselisihkan dengan pajak yang sudah dibayar. Ketika terdapat kurang bayar, maka diproses dulu, kurang bayarnya dibayarkan dulu, lalu baru dapat dilaporkan pajak pribadinya, seperti itu. Baik, terima kasih Irwan. Selanjutnya, ini masih dari Dwi Siwi. Bagaimana kasus jika WP pribadi pada saat mau mengisi, mungkin BJP, mungkin masih DJP ya, DJP online ya, mau melaporkan via DJP online, tapi lupa EVIN. Bagaimana prosedurnya ketika lupa EVIN? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk solusi apabila terdapat wajib pajak yang lupa nomor EVIN, itu pertama-tama kita bisa wajib pajak tersebut dapat melakukan live chatting dengan agen chat pajak pada laman www.pajak.go.id. Lalu yang kedua, wajib pajak tersebut selain melalui chat, wajib pajak tersebut dapat bertanya melalui Twitter dengan mention ke akun Twitter @kringpajak. Lalu tahap ketiga, setelah kalau tidak melalui live chatting ataupun Kring Pajak, Twitter Kring Pajak, maka dapat melalui telepon ke Kring Pajak di nomor telepon 1.500-200 dengan menyiapkan NPWP dan konfirmasi data diri terkhusus untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk syarat yang harus dipenuhi untuk meminta nomor EVIN itu antara lain yang pertama dipersiapkan nomor pokok wajib pajaknya, lalu nama lengkap dan serta alamat daftar pada saat registrasi EVIN, di mana setelah itu alamat email mengisikan alamat email atau nomor ponsel terdaftar pada saat registrasi EVIN dan mengisikan tahun pajak SPT terakhir.
Seperti contoh, SPT terakhir yang dilaporkan itu adalah SPT tahun pajak 2019 yang disampaikan pada Maret 2020. Maka yang diisikan adalah tahun SPT 2019. Dan setelah itu nanti petugas kirim pajak akan mencocokkan data yang telah diberikan oleh wajib pajak. Apabila data yang telah diberikan sudah cocok atau sudah sesuai dengan data yang ada di sistem Dirjen Pajak, maka wajib pajak akan menerima email dari email informasi@pajak.go.id yang berisi informasi e-fin dalam file dengan format PDF yang terproteksi dengan kata sandi yang tercantum dengan email yang sama. Baik. Terima kasih Aulia untuk penjelasannya. Jadi Bapak atau Ibu ya silakan dapat menghubungi dan siapkan juga tadi ya persyaratannya ya untuk verifikasi data gitu ya. Ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Berikutnya pertanyaan dari Anisan Nuraini. Kalau SPT orang pribadi 2019 belum dilaporkan. Sekarang 2020 ya, tahun pajak 2020. Tapi 2019 belum dilaporkan. Apakah pada saat pelaporan SPT 2020 akan ada kendala atau tetap harus isi dulu yang 2019? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaannya, yaitu terkait apabila tahun 2019 belum melakukan pelaporan SPT orang pribadi, kemudian sudah masuk ke pelaporan SPT pribadi tahun 2020. Jadi sebaiknya lakukan pelaporan dulu untuk SPT orang pribadi tahun 2019. Kemudian baru melakukan SPT pribadi tahunan tahun 2020. Namun atas tidak melaporkannya SPT tahunan orang pribadi tahun 2019, maka akan ada konsekuensi denda keterlambatan, yaitu dianggap terlambat melaporkan SPT orang pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan terdapat denda, yaitu nantinya dari KPP akan mengirimkan surat STP kepada orang pribadi tersebut, menyampaikan bahwa orang tersebut belum melaporkan SPT orang pribadi tahun 2019. Jadi sebaiknya 2019 dilaporkan terlebih dahulu, kemudian baru melaporkan tahun SPT orang pribadi tahun 2020. Jadi diusahakan tidak melebihi batas waktu. Batas waktunya adalah 3 bulan sejak akhir tahun 2020, jadi sampai dengan 31 Maret 2021. Jadi lakukan pelaporan sepanjang masa pelaporan tersebut untuk SPT orang pribadi tahun 2019 dan juga SPT orang pribadi tahun 2020. Demikian, Bapak. Baik. Terima kasih, Ida. Tadi STP maksudnya surat tagihan pajak ya. Jadi nanti dari pihak KPP atau kantor pelayanan pajak akan mengirimkan surat tagihan pajak ke alamat yang bersangkutan. Ya, berikutnya dari Aris Nugroho. Ini mohon izin untuk pertanyaan ini saya lewati karena tadi sama ya. Kalau Evin-nya lupa gimana cara pengurusannya tadi sudah sama ya. Lanjut ke Lewi Niki Julu. Daftar harta yang sebelumnya ada dan sekarang sudah tidak ada, gimana ya cara menghapusnya? Tadi sudah dijelaskan juga, mungkin boleh diulang. Jadi bagaimana untuk yang melaporkan harta ya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Untuk laporan harta sebelumnya sudah dijelaskan cara menambahkan harta. Jadi biasanya kalau melalui e-filing itu ada tampilan harta sebelumnya yang sudah dilaporkan di tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tambahkan harta atau kita merevisi harta yang tahun sebelumnya. Pokoknya harta yang kita masih miliki sampai dengan akhir tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya hartanya sudah dijual, berarti kan hartanya sudah tidak dalam bentuk mobil gitu katakanlah ya, tapi tetap punya harta nih, tapi dalam bentuk misalnya uang tunai atau tabungan. Jadi kode hartanya bisa diubah seperti itu. Jadi itu untuk e-filing bisa ada tampilan seperti itu. Tapi kalau misalnya masih mendaftarkan pelaporan secara manual, itu daftarkan semua harta yang masih kita miliki sampai dengan akhir tahun. Jadi kalau untuk pelaporan tahun 2020 berarti yang kita masih miliki sampai tahun Desember 2020 seperti itu. Baik, terima kasih, Ida. Jadi maksudnya sesederhana ada untuk delete ya, untuk kan biasanya kalau
lagi mau ngelaporin tuh muncul tuh yang dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah, tinggal dihapus, nanti tambahkan dengan harta yang baru, misalnya tuh menjadi cash gitu kan, bisa ditambahkan di situ. Baik, selanjutnya dari Teni, bagaimana jika saat ini suami istri masih pisah NPWP, tapi hitung pajaknya seperti NPWP digabung? Apakah ada sanksi? Ya, jadi udah masih pisah NPWP, tapi ngitungnya seperti sudah digabung gitu ya. Silakan teman-teman dibantu jawab. Ya, Apakah ada izinkan sanksi? saya mencoba menjawab. Ya, Silakan ketika dibantu. suami istrinya masih pisah NPWP, artinya suami punya NPWP, istri punya NPWP, tetapi hitung pajaknya ketika lapor pajak tidak dihitungkan ulang gitu. Bagaimana itu tentunya tidak boleh sesuai peraturan perpajakan ya. Jadi apakah ada sanksinya ketika praktiknya melakukan seperti itu? Sanksinya tentunya ketika nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak ketika terdapat memang NPWP suami dan NPWP istri adalah satu keluarga, artinya suami dan istri ini masih dalam satu keluarga, maka pajak akan melakukan penghitungan yang seharusnya dengan melakukan penggabungan, dengan melakukan penghitungan ulang, maka nanti akan terdapat potensi kekurangan bayar. Nah, kurang bayar itu sanksinya adalah akan ada bunga sebesar 2% setiap bulannya dari kurang bayarnya tersebut. Seperti itu. Jadi sanksinya itu adalah 2% per bulan atas kurang bayar ketika dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak, Pak. Baik, ya. Jadi Bapak dan Ibu, sanksinya berupa tadi ya, kurang bayar pajak, ya tapi memang akan baru muncul sanksinya ketika dilakukan pemeriksaan dan diketahui dan ditemukan oleh pajak gitu ya bahwa itu. Jadi exposure-nya tetap ada, jadi sebaiknya memang dihitung secara sesuai aturan gitu ya. Kalau dipisah memang ya dipisah. Berikutnya dari Arieta Iren, terkait nomor bukti potong 1721A1. Jika terdapat revisi SPT 1721A1 salah satu karyawan, jadi terdapat revisi 1721A1 ya. Apakah ada dampak pada saat pelaporan orang pribadinya? Oke, jika dari sistem 1721A1 tersebut nomor urut bukti potong berubah dari yang sebelumnya dilakukan revisi ya. Jadi maksudnya ini nomor bukti potongnya berubah gitu ya. Nah, terus di sistemnya bagaimana, Pak? Ada dampak nggak ketika lagi melaporkan orang pribadinya gitu ya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Untuk jadi ini perusahaan ya. Jadi saya coba bantu jawab. Untuk jika perusahaan melakukan perubahan nomor bukti potong satu karyawan gitu, otomatis kan perusahaannya harus melaporkan pembetulan pelaporan SPT masa Desembernya. Jadi karena ada perubahan nomor bukti potong, jadi perusahaannya melakukan pembetulan. Nah, nanti bukti potongnya diberikan kepada karyawan. Nah, posisinya bagaimana ketika karyawan itu belum melakukan pelaporan SPT orang pribadi, maka nanti ketika dia lapor misalnya menggunakan e-filing, itu yang muncul di otomatisasi yang terakhir itu adalah yang terupdate. Namun ketika dia sudah melaporkan untuk SPT pribadi, maka karyawan tersebut juga sebaiknya melakukan pembetulan gitu karena nomor bukti potongnya berubah. Jadi pembetulan atas nomor bukti potongnya nanti untuk yang muncul di e-filing juga versi yang terkini. Jadi tergantung dari orang pribadinya tersebut, karyawannya, apakah karyawannya sudah melakukan pelaporan atau belum. Ketika belum, ya nanti akan terupdate dengan menggunakan versi yang jika perusahaan sudah melakukan pembetulan. Tapi ketika sudah melakukan pelaporan, maka disarankan karyawan tersebut juga melakukan pembetulan untuk pelaporan SPT orang pribadinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ida untuk penjelasannya. Izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Veronica Trianti. Kalau WNI kerja di luar negeri, di sana sudah dipotong pajak. Bagaimana mekanismenya? Apakah tetap lapor pajak di Indonesia? Karena mekanismenya adalah potongan pajak hanya terinfo di slip gaji.
dan sifatnya online. Oke, jadi tetap dia WNI kerja di luar negeri, di sana udah potong pajak, terus bagaimana laporan pajak di Indonesianya ya? Silakan teman-teman. Dari Kasih ada yang bisa membantu menjawab? Ya, Pak Franky, boleh saya bantu jawab? Ya, terima kasih. Supran, silakan. Oke, jadi terkait dengan penghasilan dari luar negeri, apakah itu dilaporkan juga di SPT orang pribadi ini atau tidak? Jawabannya adalah dilaporkan. Jadi jika kita merujuk ke formulir lapor pajak orang pribadi 1770 S maupun SS, itu ada bagian penghasilan dari luar negeri. Jadi diisi di bagian penghasilan dari luar negeri. Namun untuk ketentuan lebih detailnya itu nanti penghasilan dari luar negeri ini kan masuk PPh pasal 24. Jadi itu nanti ada perhitungannya sendiri berapa pajak yang bisa dikreditkan. Jadi pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu tidak 100% bisa dikreditkan di Indonesia. Ada perhitungannya sendiri terpisah. Itu merujuk pada peraturan sebelumnya ke peraturan Menteri Keuangan nomor 164 dan yang terbaru itu adalah PMK nomor 192. Jadi bisa merujuk ke per tersebut untuk mengetahui berapa pajak yang sudah dipotong dari luar negeri itu yang bisa dikreditkan di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Supran. Ya, tentunya ini juga mau WNI yang memang masih memiliki NPWP ya, artinya ya, memang dia masih sebagai subjek pajak dalam negeri. Berikutnya dari Jen Dewi, saat ini banyak jenis investasi seperti saham, obligasi. Apakah ada jenis investasi tertentu yang harus dilaporkan dan bagaimana cara pelaporannya? Ya, pertanyaannya ini mengenai investasi nih, saham, ya obligasi. Nah, apakah ada jenis-jenis tertentu yang harus dilaporkan atau sebenarnya ya seluruh yang sifatnya penghasilan itu harus dilaporkan? Silakan teman-teman. Ya, saya coba menjawab. Untuk penghasilan dalam bentuk investasi itu selama bentuknya adalah penghasilan itu tetap dilaporkan. Jadi ada penghasilan lainnya di pelaporan SPT orang pribadi itu bisa diisikan di jenis untuk penghasilan lainnya, diisikan di situ dan nanti dihitungkan pajak yang harus dibayarkan. Nanti pajak yang harus dibayarkan tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh orang pribadi dengan membuat kode billing pelaporan pajak untuk pembayaran pajak, kemudian orang pribadi itu membayar dulu sebesar pajak yang harus dibayarkan atas investasi yang diterima. Jadi setelah membayar pajak dan sudah menerima bukti pembayaran pajak yaitu NTPN, nanti NTPN itu dilaporkan juga sebagai bukti pembayaran pajak atas investasi yang diterima. Jadi investasi itu selama menghasilkan keuntungan itu wajib dilaporkan di pelaporan SPT orang pribadi. Seperti itu. Baik, jadi terima kasih Ida. Kata kuncinya adalah selama itu adalah penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi seseorang masuk dalam objek pajak, maka ya wajib dilaporkan ya. Izinkan saya nih, izinkan ke pertanyaan selanjutnya dari Neneng Rubianti. Ini punya kemiripan ya dengan tadi ya, tidak mendapatkan bukti potong dari perusahaan, tapi case-nya mungkin lebih mendalam nih. Perusahaan tidak membayar gaji karyawan secara penuh dalam setahun ya artinya ya, atau 12 bulan tidak membayarkan sama sekali. Dan juga tidak mengeluarkan bukti potong. Perusahaan tidak merespon permintaan bukti potong dan karyawan dalam proses menuntut PHK. Apakah yang harus dilakukan karyawan agar bisa tetap melaporkan SPT tahunannya? Oke, kita bisa bantu jawab nih teman-teman untuk case ini? Ya,
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika perusahaan memberikan penghasilan, itu perusahaan wajib membuatkan formulir bukti potong atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dan ketika perusahaan tidak memberikan bukti potong tersebut, sebenarnya untuk ketika pelaporan menggunakan SPT orang pribadi menggunakan e-filing, ketika perusahaannya sudah melaporkan ISPT itu sebenarnya bisa terkoneksi langsung gitu. Namun ketika misalnya perusahaannya juga ternyata tidak melaporkan laporan SPT masanya seperti itu, maka wajib pajak orang pribadi ini bisa berkonsultasi dengan KPP setempat gitu, bahwa yang bersangkutan ingin melakukan pelaporan namun tidak memiliki bukti potong gitu, karena bukti potong itu adalah prasyarat untuk pelaporannya gitu. Dari jumlah penghasilannya berapa, kemudian pajak yang sudah dipotong berapa. Nah, kalau ternyata dari perusahaannya pun tidak melakukan pelaporan, tidak menyetorkan pajaknya, nah itu yang kendala yang seperti itu yang harus didapati gitu. Jadi karyawan tersebut harus mendatangi KPP setempat, menceritakan kendalanya, dan nanti akan diberikan advice dari KPP setempat, atau bisa juga melalui yang tadi sudah disebutkan, kering pajak, melalui live chat terkait dengan kendala tersebut. Jadi ketika kalau perusahaannya sudah melaporkan, itu sebenarnya sudah otomatis masuk ke e-filingnya orang pribadi. Tapi ketika dilaporkan juga, nah itu yang sulit untuk karyawan melakukan pelaporan SPT orang pribadi seperti itu. Baik, Ida. Iya. Tambahkan ya, Pak Peki ya. Silakan Panji menambahkan ya. Ya, Bapak dan Ibu, kewajiban untuk melapor pajak SPT orang pribadi itu adalah kewajiban setiap warga negara yang memiliki NPWP. Jadi terlepas dari yang bersangkutan wajib pajak tersebut memiliki penghasilan atau tidak, dia tetap wajib melapor. Artinya tadi untuk pelaporan pribadi itu kan dibagi menjadi atas penghasilan yang diterima di dalam negeri, itu dibagi menjadi formulir 1770 SS, sangat sederhana, itu penghasilan yang di bawah 60 juta brutonya. Jadi brutonya yang nggak punya, yang di bawah PTKP pun wajib melapor gitu. Begitupun di masa pandemi ini, misalkan kita nggak kerja gitu, tapi kita punya NPWP, itu tetap ada kewajiban Bapak dan Ibu untuk melaporkan dengan form 1770. Di pelaporan itu bukan hanya penghasilan yang dilaporkan, tapi juga ada harta dan harta yang kita miliki contohnya. Jadi tetap kita laporkan. Sekarang memang ketika kita tidak mendapatkan bukti potong, masalahnya apa yang kita mau isi di bukti potong, padahal kita tahu kita sudah punya, kita ada penghasilan nih, apakah dipotong atau tidak gitu ya. Secara pelaporan saat ini sudah dimudahkan oleh pemerintah ketika perusahaan melaporkan PPh 21-nya, PPh masa bulan Desember atas penghasilan kita, itu udah terkoneksi di pelaporan e-filing DJP online. Kalau di situ ada penghasilan kita, bisa kita gunakan langsung. Oh ya, ini adalah penghasilan kita. Tapi kalau tidak ada di DJP online pun, pada saat berarti perusahaan tidak melaporkan penghasilan yang dipotong dari kita, berarti kita tetap melakukan pelaporan untuk pribadinya. Jadi bedakan pelaporan yang dilakukan perusahaan sama yang kewajiban kita sebagai wajib pajak pribadi. Seperti itu. Adapun yang kalau penghasilannya di atas 60 juta brutonya, itu 1770S dengan formnya yang lebih complicated, dan ada harta juga, tanggungan, tentunya itu juga di DJP online. Kemudian ada yang usaha 1770, itu juga kalau memiliki usaha lain selain daripada bekerja, itu ada di 17. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu penting bahwa kita tidak dapat bukti potong, tapi tetap lapor aja sesuai dengan kewajiban kita. Karena kalau tadi tidak lapor,
ada denda administratifnya, tidak lapor sebesar 100.000 untuk wajib pajak pribadi, kecuali ada kurang bayar. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih, Panji. Bapak dan Ibu, mohon maaf, berhubung jadwal kita sampai dengan pukul 3 siang hari ini, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu boleh stay tetap di Zoom kami. Setelah kami akhiri nanti, kami akan menyapa Bapak Ibu yang ingin memiliki pertanyaan tambahan dan atau bertanya mengenai layanan GASI. Silakan Bapak Ibu bisa tetap tinggal di Zoom kami. Kami akan tutup dulu webinarnya. Dan dengan senang hati kami akan melayani Bapak satu persatu. Oke, demikian Bapak dan Ibu sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap pertanyaan yang sudah disampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna ya, bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Berhubung sudah habis waktu tanya jawab, saya kembalikan waktu kepada Reni ya sebagai moderator kita. Ya, terima kasih Reni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Franky atas panduannya pada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu, usai sudah GASI webinar kali ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon izin kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk mohon diisikan, lalu kirimkan kembali kepada kami agar kami paham gimana nantinya kami akan menjalankan webinar yang lebih baik lagi, karena memang kami merencanakan melakukan GASI webinar ini secara berkala. Dan mohon menginformasikan juga kepada Bapak dan Ibu, apabila masih terdapat pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu pada GASI webinar berikutnya.